Salam bahagia, Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur pada Tuhan, pagi hari ini tidak hujan seperti kemarin, sehingga kami berdua dapat olahraga sehat, jalan sehat, dan sepeda sehat di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Dan seperti biasa pada saat proses pendinginan, kami hendak sharing kehidupan atas dasar pengalaman hidup kami, khususnya hidup saya. Tema kali ini adalah mengakui kesalahan itu ternyata tidak mudah. Saya yakin hampir setiap orang menyadari bahwa semua manusia, semua orang tidak ada yang sempurna. Semua orang memiliki kelemahan, kekurangan, dan pernah berbuat salah dan dosa. Tetapi di dalam kenyataannya tidak mudah untuk melihat kesalahan sendiri, kekurangan sendiri, kelemahannya sendiri. Pada umumnya setiap orang seperti saya lebih mudah melihat kekurangan, kelemahan, kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan sendiri. Dan ketika ada seseorang memberitahu, menasihati, memberikan saran, kebaikan, dan memberitahu bahwa di dalam dirinya ada kesalahan atau kekurangan, biasanya tidak gampang untuk menerima dengan sukacita, dengan senang. Biasanya kemudian perasaan menjadi tidak nyaman, tidak enak, bahkan kemudian bisa marah dan tersinggung. Saya juga demikian, saudara-saudaraku. Lebih mudah mendapatkan pujian atas kelebihan dan kebaikan-kebaikan kita dibandingkan menerima masukan, menerima nasihat, saran atas kelemahan, kekurangan, dan kesalahan kita. Apalagi jika menyangkut dengan status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang, misalnya memiliki kedudukan yang semakin tinggi, posisi jabatan yang semakin tinggi, kekayaan yang semakin banyak, besar, itu biasanya semakin tidak mudah untuk menerima masukan, untuk melihat akan kekurangan dan kesalahan dirinya. Seolah-olah kalau pejabat atau posisi kedudukan semakin tinggi, orang yang memiliki kekayaan semakin besar, itu semakin memiliki tingkat kebenaran yang semakin tinggi. Padahal sebenarnya semua sama saja. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, biasanya ketika seseorang pernah melakukan kesalahan, kemudian akan membuat argumentasi menjadi sebuah kebenaran. Jadi membuat argumentasi atas kesalahan itu, kemudian argumentasi untuk pembenaran. Kemudian kadang juga ketika melakukan kesalahan, itu akan menutupi kesalahan, akan menutupi kelemahan dan kekurangan. Tentu memang itu tidak selalu semua di dalam diri kita harus terbuka. Tetapi sebenarnya saudara-saudaraku, ketika seseorang itu mudah untuk menerima dan mengakui di dalam dirinya ada kelemahan, kekurangan, dan kesalahan, itu sebenarnya hidupnya akan semakin ringan, tidak terlalu berbeban, tidak harus berpikir membuat argumentasi tertentu untuk pembenaran. Karena pada dasarnya apapun diri kita, semua orang berhak untuk memuji kita, untuk mencemooh kita. Jadi apapun hidup kita sebenarnya tidak perlu tergantung daripada pandangan orang lain, tetapi tergantung di dalam diri kita. Seseorang yang dikatakan semakin bijak, semakin dewasa matang adalah ketika seseorang tersebut
semakin ikhlas, semakin rela, semakin terbuka, dapat melihat, mengakui kekurangan, kesalahan, kelemahan di dalam dirinya. Dan kemudian seseorang yang semakin dewasa, matang, dan bijak adalah selain dapat melihat dan mengakui di dalam dirinya ada kelemahan, kekurangan, dan kesalahan, juga dengan jiwa besar dapat menerima masukan, dapat menerima nasihat, dapat menerima saran. Seseorang yang semakin bijak, matang, dewasa, tidak banyak membutuhkan atau membuat argumentasi pembenaran atas segala kesalahan dan kekurangan dan kelemahan. Seseorang yang semakin dewasa, matang, siap untuk menerima pujian dengan rendah hati, siap menerima kritikan, menerima cemoohan, juga menerima hujatan, hinaan dengan tetap tenang, terkendali, dan dapat menguasai dirinya. Dan saya belajar untuk itu karena saya juga manusia biasa yang masih mudah tersinggung dan marah ketika mendapatkan nasihat, mendapatkan kritikan, apalagi ketika menerima hinaan, caci maki, dan hujatan. Saya masih tersinggung ketika saya diperlihatkan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan saya. Dan saya sekarang mulai belajar untuk mau melihat kekurangan diri, kelemahan, dan kesalahan dengan kerendahan hati, dan menerima saran, kritikan, bahkan hinaan, caci maki juga dengan ketenangan dan pengendalian diri. Karena seseorang yang semakin dapat menerima kritikan, nasihat, hinaan, caci maki, hujatan, itu seseorang akan semakin merasakan damai sukacita, kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah selain kita bisa melihat kekurangan, kesalahan, kelemahan orang lain, juga serta-merta dapat melihat, mengakui di dalam diri kita ada kelemahan, ada kekurangan, dan kesalahan. Dan kemudian kita bisa dengan senang hati, berjiwa besar, dapat menerima pujian maupun menerima kritikan, nasihat, saran, masukan, hinaan, cemoohan, hujatan dengan tetap terkendali dan tenang. Hidup kita tidak harus terlalu tergantung dengan pujian maupun hinaan dan respon dari luar, tapi kebahagiaan dan damai sejahtera hidup kita adalah tergantung oleh diri kita sendiri, dengan menerima diri kita apa adanya, menerima kelebihan maupun kelemahan, kekurangan, dan kesalahan diri. Jika demikian, maka hidup kita akan tenang, damai, bahagia, dan kita bisa tersenyum dengan hati yang penuh lapang dada di dalam kerendahan hati. Salam bahagia, salam damai. Terima kasih. Sampai. Udah.